左to the右to the东to the good to the runny. Ha! Alkisah, seorang guru rupawan bernama Haruki menemukan sebuah buku yang membuatnya teringat akan kisah cintanya di masa lalu. Kala itu, Haruki tumbuh sebagai remaja SMA yang pendiam. Ia hanya bertemankan buku-buku di perpustakaan. Di rumah sakit kala itu, Haruki menemukan sebuah buku catatan berisikan diari kehidupan dari seorang wanita yang mengidap penyakit pankreas stadium akhir. Tiba-tiba si pemilik buku datang menghampiri, yang ternyata teman sekelas Haruki yang juga seorang idol sekolah yang dikagumi banyak siswa. Sosok bernama Sakura itu mengenal Haruki yang pendiam dan ia meminta Haruki untuk tidak mengungkapkan kondisi juga penyakit yang dideritanya. Pertemuan itu tak disangka membuat Sakura mulai mendekati Haruki, juga mengikuti Haruki ke perpustakaan dan selalu mengikuti Haruki kemanapun. Meski Haruki mencoba menenangkan Sakura bahwa ia tidak akan membeberkan penyakitnya, Sakura dengan riang langsung menimpali bahwa ia tidak mengikuti Haruki karena takut akan hal itu. Ia hanya ingin di dekat Haruki dan menjadi teman untuknya. Hari itu ditutup dengan makan bersama penuh cerita, juga ucapan selamat malam dari dua hati yang tersenyum. Dalam momen kebersamaan itu, para siswa mulai mengira Haruki berpacaran, yang membuat keseharian Haruki yang tenang dengan kesendirian mulai dipenuhi oleh gosip para siswa yang kini mengusiknya. Hal itu semakin membuat Haruki tertekan ketika sahabat Sakura bernama Kyoko marah dan kesal kepada Haruki yang seakan-akan merebut Sakura darinya. Haruki yang merasa disalahkan atas hal itu akhirnya meminta Sakura untuk bersama sahabatnya saja. Namun Sakura lekas menjawab bahwa ia tidak ingin sahabatnya tahu akan penyakitnya dan membuatnya bersedih akan hal itu. Sakura lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama Haruki yang telah mengetahui penyakitnya dari awal. Suatu hari, Sakura merayu Haruki untuk jalan-jalan keluar kota. Meski sempat menolak, Sakura mengeluarkan jurus ampuh dengan mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Hal itu membuat Haruki seketika terharu dan berujung dalam perjalanan keluar kota esok harinya. Perjalanan itu membuat Haruki sedikit syok ketika Sakura dengan riang mengatakan bahwa ia berbohong pada ibunya untuk menginap di rumah Kyoko dan mereka akan menginap di kota tujuan nanti. Sesampainya di kota Kyushu, mereka menghabiskan momen bahagia itu dengan penuh tawa dan canda. Malam menjelang, Sakura mengajak Haruki ke sebuah hotel megah dan mengejutkan Haruki ketika Sakura hanya memesan satu kamar dan mereka akan menghabiskan malam bersama. Melihat Haruki yang sangat polos, membuat Sakura sangat bahagia merayu dan tertawa melihat kesaltingan Haruki. Malam itu ditutup dengan permainan tour order dan Haruki mendapat tantangan untuk menemani Sakura tidur di satu ranjang yang sama. Meski tak seperti layaknya sepasang kekasih, hal itu tetap menjadi momen yang bermakna dalam kenangan terakhir di hidup Sakura. Paginya, Kyoko merasa sangat ditipu oleh Sakura. Setelah ditelepon oleh ibu Sakura malam tadi, dan Sakura menjelaskan bahwa ia sedang liburan dengan Haruki dan sedang menghabiskan waktu bersama. Hal itu membuat Kyoko semakin marah, karena Kyoko berpikir bahwa orang culun dan antisosial seperti Haruki sangat tidak cocok dengan Sakura yang adalah seorang idol sekolah. Sekembalinya dari liburan, Sakura dan Haruki membuat janji untuk kembali liburan bersama di musim panas, melihat Sakura bermekaran dengan indah. Esoknya, Kyoko yang sangat marah akhirnya menyebarkan gosip bahwa Haruki hanyalah seorang penguntit yang mengikuti Sakura kemanapun. Gosip itu juga bersamaan dengan kabar dari Kyoko bahwa Sakura sedang dirawat tersebab penyakit usus buntu. Haruki yang mengetahui penyakit Sakura sebenarnya langsung mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi Sakura yang kini mulai berarti dalam hidupnya. Kala itu, Haruki menceritakan semuanya tentang gosip yang tersebar, juga tentang kehidupan sekolahnya selama ini. Sakura lalu menasehati bahwa Haruki harus mulai membuka diri dan mencari teman baru di sekolah.
karena bagaimanapun Sakura tidak akan hidup lebih lama. Sakura juga menanyakan apakah Haruki tidak penasaran tentang perasaannya. Namun Haruki dengan polosnya menjawab bahwa Sakura hanya menganggap Haruki sebagai teman. Tersebab pertemuan mereka yang tiba-tiba juga karena rahasia Sakura yang Haruki ketahui. Namun Sakura dengan senyum menimpali bahwa ia tidak akan memberitahu perasaannya dan akan menuliskannya di dalam bukunya. Kelak, ketika ia telah tiada, Haruki bisa membacanya. Hari-hari berlalu, Haruki tetap dengan kesehariannya yang hampa, juga Sakura yang masih dirawat di rumah sakit. Suatu hari, Haruki dengan tulus menyampaikan pada Sakura bahwa ia ingin Sakura hidup lebih lama dan bisa berbahagia kembali bersamanya. Perhatian dari Haruki yang diam selama ini seketika menyentuh hati Sakura dan dengan ajaib membuat semangat Sakura tumbuh yang membuat kondisinya makin membaik. Kala itu, Sakura langsung mengirim pesan pada Haruki untuk berkencan, menepati janji mereka di masa lalu untuk melihat Sakura bermekaran dengan indah. Membayangkan pertemuan bahagia membuat Haruki sangat menanti kedatangan Sakura. Ia akan mengungkapkan perasaannya dengan tulus, tak peduli dengan penyakit Sakura, karena bagi Haruki kala itu, mencintai bukan tentang seberapa lama ia bersama, tapi tentang seberapa tulus cinta yang ia punya. Di sisi lain, Sakura juga tak lepas dari senyumannya, membayangkan pertemuannya dengan Haruki sebentar lagi. Seolah-olah momen pertemuan itu adalah satu pintu perasaan yang akan mengungkap dua hati yang jatuh cinta selama ini. Akan tetapi, dalam penantian yang penuh harap itu, Sakura tak kunjung datang. Dalam perjalanan pulang, Haruki mendengar berita kota tentang sekumpulan preman yang melakukan teror penusukan acak, yang salah satu korbannya adalah seorang siswi SMA bernama Yamauchi Sakura. Akhirnya, Sakura meninggalkan Haruki lebih cepat di saat Haruki berada pada harap tertinggi memiliki. Haruki seketika merasa sangat terpuruk dalam hidup, bahkan tak mampu untuk menghadiri pemakaman orang yang ia cintai. Suatu hari, Haruki teringat akan buku harian yang ditinggalkan oleh Sakura, yang juga menyimpan tulisan tentang perasaan Sakura untuknya. Haruki lalu mendatangi rumah Sakura dan ia disambut oleh ibu Sakura yang langsung memberikan buku itu padanya. Di sana tertulis bahwa pertemuan mereka adalah suatu kebahagiaan bagi Sakura. Sakura telah menyukai Haruki sejak lama dan sangat ingin untuk dekat dengannya. Pertemuan di rumah sakit kala itu membuat Sakura sangat bahagia karena dari hal itu ia bisa merasakan cinta dalam detik terakhir di hidupnya. Sakura juga meminta Haruki untuk hidup lebih baik dan mencari teman lebih banyak. Sakura ingin Haruki tidak lagi sendiri dan bisa hidup dengan banyak orang yang bisa membuatnya tertawa. Usai membaca catatan itu, sang ibu dengan tulus menyampaikan terima kasih pada Haruki karena telah membuat Sakura bahagia sebelum akhirnya pergi dari dunia. Mau naik desu ka? Kembali ke masa sekarang, Haruki kini tumbuh dengan baik dengan hadirnya Sakura di masa lalu yang mengubah hidupnya. Seperti bunga Sakura yang selalu bermekaran indah, Sakura di hati Haruki juga setia bermekaran dalam hidupnya yang kian bermakna.